Kembali saya mau membahas permasalahan yang sering terjadi pada MacBook, baik untuk tipe MacBook yang lama juga untuk tipe MacBook generasi baru. Itu dibalik kelebihan yang dimiliki oleh MacBook, ternyata ada beberapa permasalahan yang seringkali terjadi pada MacBook. Kembali lagi dengan Adi Profesiah Servis. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Profesiah Servis, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook? Di sini tempat yang tepat. Rekan-rekan semuanya, kembali saya mau membahas permasalahan yang sering terjadi pada MacBook, baik untuk tipe MacBook yang lama seperti MacBook Pro MD101, MD102, yaitu MacBook Retina baik yang 13 maupun yang 15 inch, juga untuk tipe MacBook generasi baru, apakah MacBook Pro non taskbar atau juga MacBook Pro taskbar atau juga MacBook Pro chip M1 dan chip M2. Itu dibalik kelebihan yang dimiliki oleh MacBook, ternyata ada beberapa permasalahan yang seringkali terjadi pada MacBook. Bahkan permasalahan yang terjadi pada MacBook ini sudah terjadi sejak lama. Kalau dari pengamatan saya semenjak saya menangani MacBook mulai dari tahun 2008, saya perhatikan ada beberapa permasalahan yang terjadi pada MacBook. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yang akan saya bahas, permasalahan yang sering terjadi pada MacBook tipe lama. Permasalahan yang sering terjadi pada tipe MacBook yang lama yaitu yang pertama, suara speaker atau suara sound sember atau pecah. Ini rekan-rekan ini sering kan ketika rekan-rekan dengerin lagu dengan menggunakan MacBook, suara speaker MacBook suaranya sember atau juga pecah. Penyebab suara speaker MacBook sember atau pecah karena disebabkan pada saat rekan-rekan dengerin lagu atau juga nonton film dengan menggunakan MacBook, rekan-rekan setel volume speaker MacBook full atau juga suaranya sangat kencang. Nah, akibat dari sering kali nyetel suara speaker itu kencang atau juga full, nah, ini lama-kelamaan bisa menyebabkan magnet speaker ini yang dilem menyatu dengan membran speaker lama-kelamaan jadi sobek atau jebol. Ini contoh sobek seperti ini nih, yang pada akhirnya menyebabkan suara speaker MacBook sember atau juga suaranya pecah. Itu penyebab yang pertama. Untuk penyebab yang kedua, karena faktor usia atau lifetime dari part MacBook. Dia kan biasanya punya masa pakai ya, atau lifetime. Karena masa pakainya 5 tahun. Setelah lebih dari 5 tahun suara speakernya pecah atau juga sember. Jadi penyebab yang kedua karena disebabkan oleh lifetime atau masa pakai dari part MacBook. Solusi untuk kedua masalah yang tadi saya sebutkan, yang pertama, pada saat rekan-rekan dengerin lagu atau juga nonton film dengan menggunakan MacBook, untuk volume speaker MacBook jangan disetel full, jangan disetel kencang. Jadi ya disetel nggak usah kencang banget atau juga full. Nah, kalau rekan-rekan mau suara musik atau suara dari film itu terdengar kencang atau juga full, ya rekan-rekan bisa menggunakan speaker eksternal. Jadi speaker MacBook bisa awet atau nggak cepat rusak. Nah, untuk solusi yang kedua, kalau suara speaker MacBook sember atau suara speakernya itu pecah, rekan-rekan bisa akalin nih membran speaker MacBook yang pecah itu, rekan-rekan bisa akali dengan menggunakan lem. Untuk jenis lemnya itu jangan menggunakan lem putih, tapi lem yang ada kandungan karetnya. Jadi mana speaker MacBook ketika rekan-rekan muter lagu atau dengerin lagu dengan menggunakan MacBook nggak mati, jadi dia membal karena karet ininya, kan lem yang mengakibatkan getaran pada speaker MacBook itu jadi mati. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan lem yang ada kandungan karetnya pada lem tersebut, untuk speaker tetap membal, jadi untuk suara speaker MacBook nggak mendem, nggak mati, jadi getarannya ada. Nah, untuk solusi yang ketiga yang paling enak, nggak ribet, nggak ruwet ya, tapi harus keluar dana dengan cara ganti speaker MacBook. Nah, untuk solusi atasi suara speaker MacBook sember atau suara speaker MacBook pecah. Nah, untuk masalah yang kedua, permasalahan sering kali terjadi pada MacBook yaitu masalah putusnya kabel adaptor atau MagSafe MacBook, baik untuk MagSafe 1 maupun MagSafe 2. Nah, ini sejak dari dulu, dari awal saya nangani MacBook, itu sering banget saya nemuin permasalahan yang terjadi pada MacBook, yaitu masalah putusnya kabel adaptor. Nih, di kabel pangkal adaptornya yang dekat dengan MagSafe-nya, yaitu nih di kepala kabel adaptor nih sering putus seperti ini. Ini ya. Masalah ini udah terjadi sejak lama. Entah ini memang disengaja atau enggak, kita nggak tahu. Tapi ini masalah sangat abadi yang terjadi pada MacBook, terutama untuk MagSafe 1 dan MagSafe 2. Kalau untuk MagSafe 3 ya memang ada terjadi, cuma nggak sering ya. Ini MagSafe 3 ya, untuk tipe MacBook generasi yang baru menggunakan kabel Type-C. Nah, itu masalahnya tetap sama. Itu sering banget nih, ini bagian ini di kabel ini itu putus. Nah,
ini contoh seperti ini. Nah, ini seringkali terjadi untuk adaptor MacBook atau MagSafe MacBook. Itu baik MagSafe 1, MagSafe 2, MagSafe 3 itu permasalahannya sama. Yang membedakan kalau untuk MagSafe 3 itu untuk kabelnya udah nggak menyatu dengan adaptor, tapi untuk kabelnya udah bisa dilepas. Kabelnya udah dibuat terpisah seperti ini. Jadi ini adaptornya, nah ini kabelnya. Nah ini di sini dihubungkan dengan colokan Type-C-nya di sini. Ini. Nah kalau untuk kabel ini kan kita nggak bisa lepas ini ya, jadi dia udah menyatu gitu. Nah ini masalah sering kali ya, bahkan jadi masalah abadi untuk MagSafe MacBook. Itu permasalahan yang kedua, permasalahan sering terjadi pada MacBook, terutama untuk tipe MacBook yang lama. Solusi untuk permasalahan yang kedua, masalah putusnya kabel adaptor atau MagSafe MacBook, yang pertama dengan cara diservis. Ini kalau misalnya kabel adaptor putus atau di bagian sininya putus, tapi untuk kabel keseluruhan nih mulai dari pangkal ini sampai ke kepala adaptor ini masih bagus. Nah itu dengan cara diservis. Ini bongkar adaptornya, lalu kabelnya kita potong, masukkan lagi ke dalam. Ini terutama untuk MagSafe yang original ya. Selain harganya mahal, ya sayang juga kalau dibuang. Kalau misalnya adaptor ininya itu nggak ada masalah apa-apa, yang putus adalah kabelnya. Itu dengan cara diservis. Ya kalau misalnya rekan-rekan beli lagi itu kebanyakan KW. Jadi sayang, terutama untuk MagSafe atau adaptor yang original. Nah untuk yang kedua, kalau misalnya kabel di sini putus, itu juga di bagian kepala adaptor ini putus, ya itu bisa juga diservis dengan cara diganti kabelnya. Jadi kabel yang rusak ini diganti. Yang penting adaptor MacBooknya masih bagus, ada masalah apa-apa. Nah, itu untuk mengatasinya dengan cara diganti kabelnya. Nah kalau untuk yang ketiga, kalau misalnya kabelnya udah rusak, yaitu adaptor ini rusak, ya mau nggak mau nih, itu apa? Ganti adaptornya. Baik adaptor second maupun juga adaptor yang baru. Tapi itu dengan catatan kalau adaptor yang baru yang dijual di toko-toko online itu kebanyakan KW. Kalau untuk adaptor orinya itu harganya ya cukup lumayan, itu kisaran dari 1,5 sampai 1,7. Nah untuk masalah yang ketiga, permasalahan yang sering kali terjadi pada MacBook yaitu kernel panik. Jadi pada saat rekan-rekan nyalain MacBook, pada saat MacBook sedang proses booting masuk ke macOS, MacBook mati mendadak. Nah lalu MacBook nyala lagi, muncul logo Apple, MacBook proses booting masuk ke macOS, tapi nggak lama kemudian MacBook mati. Begitu MacBook mau nyala lagi itu muncul lambang logo power dengan tulisan. Nah itu MacBook mati lagi. Begitu seterusnya. Kejadian ini terjadi berulang-ulang pada MacBook. Nah permasalahan kernel panik yang terjadi pada MacBook ini disebabkan oleh yang pertama macOS yang korup. Yang kedua harddisk MacBook rusak. Yaitu yang ketiga, MacBook mengalami overheat atau panas berlebihan yang terjadi pada MacBook. Itu terutama di chipset VGA-nya. Jadi kalau MacBook mengalami kernel panik ya kemungkinan 3 faktor tadi yang saya sebutkan. Nah, solusi untuk masalah kernel panik yang terjadi pada MacBook, yang pertama, kalau macOS-nya korup, format macOS lama, lalu rekan-rekan install ulang macOS-nya. Itu solusi yang pertama. Nah, untuk solusi yang kedua, kalau harddisknya rusak, ganti harddisknya, lalu install ulang macOS di harddisk yang rekan gunakan sebagai pengganti. Nah, kalau untuk masalah yang ketiga, MacBook mengalami overheat atau panas berlebihan, yaitu rekan-rekan cek di logic boardnya apa yang menyebabkan panas berlebihan yang terjadi pada MacBook. MacBook mengalami panas berlebihan itu belum tentu juga karena disebabkan oleh chipset VGA yang mengalami overheat, bisa juga karena permasalahan lain, misalnya karena disebabkan oleh kotoran dan debu yang mengubah sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook. Enggak, sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook itu nggak lancar. Itu rekan-rekan periksa nih untuk sirkulasi udaranya. Bisa juga karena disebabkan perputaran fan MacBook yang udah nggak maksimal, nggak oblak, udah nggak persisi lagi, juga malah fan-nya rusak, atau sirip-sirip fan MacBook dipenuhi oleh kotoran dan debu. Nah, itu bisa mengakibatkan panas berlebihan yang terjadi pada MacBook, atau juga karena thermal paste-nya sudah mengering. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi bahasan saya atau ulasan saya mengenai permasalahan yang sering kali terjadi pada MacBook yang lama. Jadi permasalahan-permasalahannya ya udah saya uraikan satu persatu, masalahnya apa aja, penyebabnya apa, dan solusinya apa. Ya, harapan saya semoga apa yang saya ulas, apa yang saya bahas ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Ya, ini terutama ya untuk rekan-rekan pengguna MacBook pemula. Jadi rekan-rekan bisa tahu nih permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi pada MacBook dibalik kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh MacBook. Oke,
Oke rekan-rekan, kalau review, ulasan, tip dan tutorial dari saya tentang bagaimana cara merawat MacBook, tentang bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Nah, buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tip dan tutorial kepada rekan-rekan tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Muara Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Patokannya Gereja Muara Bunda Karmel. Ya silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya di bawah ini. Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, tidak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS, ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan permasalahan yang sering terjadi pada MacBook generasi baru. Oke, wassalam.